Itu maulid yang kita hadirin bikin kita jadi apa? Saya ulangin lagi. Maulid yang kita hadirin nih bikin kita jadi apa? Wallah, satu acara maulid yang kita hadirin harusnya bikin kita jadi wali. Benar. Satu acara maulid yang kita hadirin harusnya tuh bikin kita terkoneksi terus dengan baginda Muhammad SAW. Emang kenapa sih kalau kita kenal sama Nabi? Ada apa kalau kita kenal sama Nabi? Tahu gak kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan beberapa bukan nasihat sih, nasihat saya tujukan kepada diri saya, penyampaian. Enggak, penyampaian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya enggak pengen panjang lebar. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya ingin ingatkan. Sebab ini saatnya, kita malam Jumat sekarang nih, malam Jumat, besok malam Jumat berikutnya udah malam Jumat terakhir daripada bulan Safar. Ya habis gitu kita Jumat malam Sabtu yang depan kita udah masuk bulan Rabiul Awal. Bi syahri Rabi'in qad bada nurul ala wa ya habadha badrun bidzakal ima yujla anarat bihil akwan syarqan wa maghriban wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Malam Sabtu depan kita udah masuk bulan Maulid. Yang saya ingatkan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa? Kita nih dikasih nikmat sama Allah. Besar banget. Khususnya di Indonesia. Kita bulan Maulid itu tuh kalau di Indonesia enggak cuma tanggal 12 Rabiul Awal aja. Di beberapa tempat di Jaziratul Arab meriahnya bulan Maulid cuma 12 Rabiul Awal aja di beberapa tempat, di beberapa negeri. Ataupun paling minggu pertama aja dari bulan Maulid. Atau sampai tanggal 12 saja. Tapi kita nih bikin maulid nih kita di Indonesia dari sebelum Rabiul Awal. Besok Jumat udah ada maulid, acara maulid besar. Besoknya hari Jumat. Kemarin Habib Alwi bin Syahab di Ciledug Indah bikin acara maulid. Dari bulan Safar kita maulid. Terus kalau udah bulan maulid tuh masuk tiap hari dari pagi, siang, sore, malam acara maulid di mana tempat di berbagai penjuru, nggak berhenti. Bukan cuma Rabiul Awal, bukan cuma Rabiul Tsani, sampai menjelang Ramadan itu maulid. Berapa bulan tuh? Rabi, Jumat, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Iya, 6 bulan kita maulid, nggak ada berhentinya. Yang jadi pertanyaan, itu maulid yang kita hadirin bikin kita jadi apa? Saya ulangin lagi, maulid yang kita hadirin nih bikin kita jadi apa? Wallah, satu acara maulid yang kita hadirin harusnya bikin kita jadi wali. Benar. Satu acara maulid yang kita hadirin harusnya tuh bikin kita terkoneksi terus dengan baginda Muhammad SAW. Harusnya kayak begitu. Namun ada apa dengan kita? Ada masalah apa dengan kita ini? Enggak satu maulid, enggak 2 maulid, 6 bulan. Itu peringatan maulid diadakan di mana-mana. Kalau tiap hari satu maulid, waduh, 180 kali kita hadir maulid. Kalau tiap hari, 1 kali. Ini tiap hari, kadang bisa 3 kali, bisa 4 kali peringatan maulid diadakan di mana-mana. Yang jadi pertanyaan apa? Yaitu, ini maulid yang kita hadirin membuat kita jadi apa? Ikhwani, ahbabi, ini taruh di depan mata kita. Kita nggak mau ya begitu aja. Kalau batu kena tetesan air segitu kerasnya bakal bolong. Terus kita hadir maulid puluhan kali, ratusan kali, tiap tahun, tiap saat. Nggak ada bekas. Ya Allah,
Apa di dalam ayat, wa inna minal hijarah la yatafajjar minal ahjari la yatafajjaru minhul anhar. Kalau batu masih bisa keluar air, tapi ada hati yang begitu keras. Ada apa dengan kita? Nah, yang saya ingin ingatkan adalah ini peringatan Maulid yang bakal datang. Semua pada bikin Maulid atau semua bakal hadir Maulid. Iya. Enggak apa-apa, kita bikin sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Saya cuma pengen ingetin, yang pada bikin Maulid ngapain sih bikin Maulid? Ya mohon maaf, pertanyaan saya macam begitu. Ini yang pada bikin Maulid. Al-Fakhriyah bikin Maulid, Hautah bikin Maulid, ente orang pada bikin Maulid. Ngapain sih bikin Maulid? Ikut-ikutan doang. Mau ngapain kita ikut-ikutan? Ada apa kita bikin Maulid? Mau buang duit aja? Sayang, mendingan bagi-bagi fakir miskin, kita dapat untung pahala. Bikin Maulid kita keluar duit gede, bakal apa coba? Jadi ini yang harus kita renungkan, kita pikirkan. Kita kalau bikin Maulid kan ada visi, ada misinya, ada target yang mau kita capai. Sebelum kita bikin Maulid tuh, kita pikir, kita renungkan. Mau ngapain sih saya bikin Maulid? Ikut-ikutan aja, nggak enak kalau nggak bikin Maulid. Bukan. Oke, kita bikin Maulid sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apapun namanya, mau Maulid kah, mau kajian kah, artinya kita mau memperingati, mengingat sosok Nabi Muhammad SAW. Wadzakirhum biayyamillah. Kita pengen ingat sosok Nabi Muhammad SAW. Walaupun ngingat Nabi nggak cuma bulan Maulid, setiap saat, setiap waktu. Kita bikin peringatan, mengingat, oh tanggal 12, oh bulan Rabi adalah bulan kelahiran Rasulullah. Kita ingin memperingatinya, kita ingin memeriahkannya. Tujuannya apa? Supaya orang kenal sama Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Rugi dong kalau cuma orang yang kenal, terus kita nggak kenal yang bikin. Rugi. Tamu pada makan, sahibul bait kelaparan. Rugi. Kita bikin Maulid pengen memperkenalkan orang kepada Nabi Muhammad. Kita yang bikin kita nggak kenal, bikin malu. Kita bikin Maulid kita pengen kenal sama Nabi Muhammad SAW. Itu kan tujuannya. Emang kenapa sih kalau kita kenal sama Nabi? Ada apa kalau kita kenal sama Nabi? Tahu gak kenapa? Sebab kita ini manusia diciptakan sama Allah Ta'ala, sifat kita condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Itu sifat kita. Kita condong kepada keindahan, berpaling daripada keburukan. Makanya di sini semua mata ngelihatnya ke Habib Jindan. Kenapa? Cakep, ganteng, iya kan? Enak, sejuk dilihat. Kenapa? Karena kita diciptakan begitu. Coba kalau ada yang kagak enak dilihat, aduh, mata kita males ngelihatnya. Benar gak? Kita diciptakan gitu, condong kepada keindahan, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa. Kalau disuruh pilih, mau minum apa namanya, teh pucuk apa jadam? Kita bakal pilih teh pucuk yang manis, yang enak. Ya, mau dikasih kabar buruk apa kabar gembira? Kabar gembira. Kenapa? Kita condong ke situ. Iya kan? Penciuman juga begitu. Mau suruh pilih, mau duduk sama Habib Jindan yang wanginya wangi gahru, apa mau duduk sama si fulan yang wanginya nggak enak tuh baunya. Kita bakal duduk, wah ini enak gahru, duduk samping Habib Jindan kita cium wangi gahru enak. Novel nggak ada sih, jadi nggak bisa disebut namanya. Ikhwani, kita diciptakan kayak begitu. Ini kembali lagi kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Kita kan pengen kenal Nabi Muhammad. Bakal apa sih kita kenal sama Nabi Muhammad? Supaya tumbuh dalam hati kita ini kecintaan kepada beliau. Emang kalau kita kenal beliau kita bakal jatuh cinta? Na'am wallah. Man ra'ahu badihatan habah. Wa man khalatuhu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau lihat Nabi sekilas di permukaan segan ngelihat apa wibawanya yang begitu agung. Tapi kalau udah kenal dekat sama Nabi pasti jatuh cinta. Kenapa? Karena yang ada pada diri Rasulullah cuma keindahan, nggak ada lagi lain, nggak ada cacat. Kita nih, saya kasih tahu nih, kalau baca sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi, jangan lihat baiknya, cari cacatnya coba. Cari cacatnya Nabi, wallah nggak bakal kita dapetin. Mau jujur, orang yang punya akal sehat dan jujur,
sekalipun nggak beriman, sodorkan sejarah hidupnya Nabi yang akurat. Suruh cari cacatnya, nggak bakal dia dapetin cacat. Yang dia dapetin cuma keindahan. Habib Ali Habsyi bilang, qad khalaqahullahu ala ahsani surah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang paling bagus. Di dalam dirinya segala keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah dituangkan di situ, dan hanya keindahan yang ada, nggak ada lagi lain. Makanya orang kalau kenal sama Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Sayyidina Abdullah ibn Salam beliau bilang, "Falamma ra'aituhu 'alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Saya pertama kali lihat sosoknya belum kenal apa-apa, cuman lihat wajahnya, mukanya tahu, ini bukan wajah pendusta. Wajahnya telah memperlihatkan tentang identitasnya. Syekhna Sayyid Abbas Al-Maliki waktu baca ini kalimat, beliau ulang lagi, "Falamma ra'aitu 'alimtu anna wajhahu wajhun jadzab." Wajahnya Nabi itu wajah magnet yang menarik. Nah, kita bikin maulid, kita mengkaji tentang sosoknya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya tumbuh di dalam hati kita kecenderungan kepada beliau, kecondongan kepada beliau, kecintaan kepada beliau, itu tujuannya. Terus kalau kita udah tahu tentang Nabi, ambil kabar, makin penasaran. Orang yang punya akal sehat, hati bersih ya, punya nurani, kenal Nabi Muhammad, sekilas dia bakal tertarik dan bakal makin penasaran sama Nabi Muhammad SAW. Terus kalau udah tahu tentang keindahan Rasulullah SAW, bakal jatuh cinta. Terus kalau udah jatuh cinta, bagaimana itu? Orang kalau udah jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW, macam minta orang kalau kita ini cinta sama penyanyi, kita idola, bajunya kita ikutin, gayanya kita ikutin, perilakunya kita ikutin. Itu kita kalau cinta sama manusia, benar gak? Kita bangga. Nah, kita orang tuh kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, dia bakal ngikutin Nabi Muhammad. Perilakunya, gerak-geriknya, akhlaknya, pakaiannya, gayanya, caranya, tuntunannya, ajarannya, bimbingannya, bakal dia ikutin dengan sebaik-baiknya. Dan dia bakal cari muka sama Nabi Muhammad. Dia bakal berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau dia lakukan itu apa namanya? Takwa kepada Allah. Orang kalau udah takwa kepada Allah, makanya Nabi bilang, takwa hahuna. Ente pengen jadi orang takwa, ikutin Nabi Muhammad. Sebab takwa seluruhnya ada pada dirinya. Dan dia kalau udah takwa sama Allah, surga bakal dia, dunia akhirat bakal dia, kebahagiaan bakal dia dari Allah Ta'ala. Itu tujuannya kita bikin maulid. Supaya kita masuk surga, supaya kita jadi orang bertakwa. Dengan cara kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Nah, kalau kita udah tahu tujuan kita bikin maulid, dan kita udah tahu tujuan hadir maulid, yang saya pengen ingetin, hadirkan Nabi Muhammad dalam acara-acaranya kita. Hadirkan Nabi Muhammad dalam acara kita. Bagaimana itu? Acara maulid, tuangin di situ Rasulullah, ajarannya, sampaikan di situ syama'ilnya, sifatnya, akhlaknya, tuntunannya, agamanya, ajarannya, bimbingannya. Jangan taruh di majelis kita selain Nabi Muhammad. Kita datang ke acara maulid bukan pengen kampanye, apalagi sekarang lagi disibukkan nama 2024. Kita kalau mau kampanye, kita pergi ke DPR, gak buang duit bikin maulid. Setuju gak? Kita kalau mau kampanye, kita nggak bikin maulid, kita pergi ke DPR, kita pergi ke jalanan, kita pergi ke gedung basket untuk bikin kampanye. Tapi kita bikin maulid untuk cari Nabi Muhammad SAW, maka hadirkan Rasulullah. Jangan bawa sampah ke majelis kita. Jangan bawa sampah dan kotoran virus ke acara-acara majelis maulid. Itu yang saya ingin ingatin. Terus satu lagi, mohon maaf saya ngomong begini. Agak pedes dikit. Ini kan bentar lagi begituan tuh kampanye. Ya mohon yang pada nyalon jangan memanfaatkan acara maulid kita untuk kepentingan begituan. Itu yang saya pengen ingetin. Saya tahu omongan saya disebar di streaming. Biar sampai. Jangan memanfaatkan acara maulid kita bakal kepentingan politik. Sebab kenapa? Kita ini masyarakat bukan orang bodoh. Dan jangan bodohin kita. Kita bukan orang bodoh. Kita bisa menilai, oh ini orang manfaatin maulid kita bakal kepentingannya. Kamu jatuh dengan begitu. Iya.
Jangan gunakan acara-acara maulid kita untuk kepentingan itu. Biar terhormat sedikit, punya martabat sedikit, punya malu sedikit. Punya malu sedikit, hargain Rasulullah di majelis-majelis maulid, majelis-majelisnya kita. Itu satu yang saya ingin ingatkan. Kemudian juga para penceramah, mohon bawa Nabi Muhammad bakal kita di majelis. Ajarin kita tentang cinta kepada Rasulullah, wahai para penceramah. Ajarin kita tuh cara bagaimana sih kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ajarin kita bagaimana kita bisa menangis rindu kepada beliau. Wahai para penceramah, ajarin kita itu. Ceritain bakal kita hal-hal yang membuat kita makin rindu, makin penasaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para penceramah. Para penceramah nih diamplopin, diamplopin, bakal ngajarin kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ingin sampaikan. Wahai para panitia maulid yang pada bikin maulid, baik dari duit sendiri atau ngumpulin dari orang, amanat yang bakal dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah hari kiamat. Iya, amanat yang bakal dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Kamu kumpulin duit dari orang, bakal bikin acara apa? Bikin acara apa? Acara maulid, bukan kampanye, bukan nyalon. Kita ngumpulin amanat nih, duit dari orang yang pada bikin maulid kan pengen kenal Nabi. Emang baca maulid pada paham artinya? Ini maulid dia ulame, simtud durar, barzanji, ad-daibai dan lain sebagainya yang pada kita baca, gosidah yang dilantunkan yang begitu merdu, pada paham artinya? Kagak kan? Enggak paham kan? Bisa nimbulin kecintaan kepada Rasulullah ketika kita enggak paham? Enggak, ya dikit doang. Makanya kita panggil penceramah supaya nerjemahin apa yang dibawain tuh kepada kita. Jadi kita kenal sama Nabi Muhammad. Kita bayar dia, pakai amplop tuh kita bayar supaya ngajarin kita tentang Rasulullah tuh kayak bagaimana. Nah, ambil kabar. Kita kalau ngundang penceramah sampein ke penceramah kita, Ustadz, Habib, Kiai, ini saya ngundang acara maulid, bukan acara kampanye atau caci maki orang. Acara maulid, ya tolong kasih tahu kepada kita jamaah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Habib nggak bisa, Ustadz nggak bisa, kita ganti orang lain. Jadi itu kalau ngundang bukan nanyain bisa waktu apa enggaknya, bisa gak nyampein Rasulullah kepada kita. Itu yang ditanya sama kiainya, sama habaibnya, sama ustadznya. Bisa gak nyampein Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kiai, ustadz, habaib, penceramah bawain isi YouTube di majelis. Tahu isi YouTube? Berita, sampah, kotoran yang di YouTube dibawain ke majelis. Jangan. Kita kalau kayak begitu nggak bakal keluar duit banyak bikin maulid. Kita isi kuota selesai. Iya, kita isi kuota internet selesai. Mau ngapain manggil penceramah? Isinya juga sama. Karena itu bawa Nabi ke majelis kita. Ini amanat yang bakal kita dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Terus yang saya pengen ingetin. Ini nikmat, jangan kita kufur. Ingat gak? Kita dulu bikin maulid, bikin acara bebas, Allah kasih nikmat begitu besar. Bikin maulid kayak kita sekarang nih, alhamdulillah. Tapi begitu kita nggak ngehargai nikmat dari Allah, sehingga majelis-majelis maulid kita, pengajian-pengajian kita diisi sama virus dan sampah. Yang bukan Nabi dibawa ke majelis. Cacian, makian dibawa di majelis. Akhirnya kita diuji sama Allah sama corona, 3 tahun, 4 tahun kagak ada maulid. Benar gak? Nah sekarang tuh nikmat dibalikin lagi, jangan kita kufur sama itu nikmat. Jangan kita kufur, kita pengen nih jadiin perayaan maulid yang bentar lagi datang nih, bikin kita rindu sama Rasulullah. Bikin kita kasmaran sama Nabi Muhammad. Kita pengen punya misi. Apa misinya? Jangan keluar tuh bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, melainkan kita udah jumpa sama Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kita atau dalam keadaan sadarnya kita. Tanamkan hal itu dalam anak-anak kita, bikin target bulan Maulid berapa puluh ribu kita mau salawat sama Nabi Muhammad SAW. Bikin target begitu. Terus kalau kita hadir Maulid, bawa nih
kitab maulidnya. Jadi kita simak apa yang kita baca. Jadi kita kenal sama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Bib, kita nggak paham alhamdulillah. Maulid Diba, Maulid Dia Ulame, Maulid Simtuduran yang umum dibaca di mana-mana terjemahannya ada ya. Tuh bawa anak kita yang kita ajak tuh, kasih dia nih buku biar ikut baca, nyimak, jadi faham tentang Rasulullah SAW. Begitu. Terus ke sono tuh bawa buku tulis. Apa yang kita petik dari para ulama kita tentang Rasulullah, catat sunnahnya, ajarannya, biar kita praktekin, biar kita amalin. Jadi kita nggak pulang tangan kosong begitu aja. Terus ambil kabar di majelis-majelis itu tuh doa digobul sama Allah Ta'ala. Bawa hajat kita semuanya tumplekin ke situ biar dikabulkan sama Allah Ta'ala. Terus satu lagi saya pengen sampaikan terakhir. Ikhwani, kita kan selalu dengar nih dari ulama kita nih. Dan kita juga selalu mengatakan kalau peringatan maulid Nabi Nabi apa? Yang benar. Nabi hadir emang? Hadir gak? Yang benar. Katanya Nabi hadir. Cuman nih, kalau kita lihat perilaku kita di majelis kayak Nabi nggak hadir deh. Kita kalau duduk depan-depanan sama Habib Umar bagaimana tuh kira-kira tuh? Waktu Habib Umar datang kemarin, duduk depan-depanan sama Habib Umar, gemeteran nangis. Tapi kalau Nabi hadir, katanya Nabi hadir, katanya begitu. Terus perilaku kita nggak menunjukkan kehadiran Nabi di acara maulid. Ini cuma sekedar omong kosong, apa beneran Nabi hadir? Ayo, kalau emang Nabi hadir, buktikan di dalam perilaku kita saat kita hadir di acara maulid. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah ini kita masih ada beberapa waktu sampai Jumat depan tuh, malam Sabtu udah masuk bulan maulid, persiapkan ini semua. Kita pengen bikin Nabi Muhammad tersenyum bakal kita. Kita pengen lihat Nabi dalam mimpi kita, dalam keadaan sadar, beliau senyum bakal kita. Itu jadiin targetnya kita. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita niatkan, Allah kabulkan segala hajat kita dan dijadikan nih bulan Maulid yang bakal datang nih bulan yang paling indah bakal kita sekalian untuk menjalin hubungan yang erat dan indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bahasa saya agak kasar begini, agak kurang enak, tapi insya Allah bawa manfaat bakal kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.